Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam kasih sayangnya, rahmatnya maupun nikmatnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan segala urusan, melapangkan rezeki, dan meringankan langkah kita dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Kali ini kita akan membahas mengenai kebiasaan yang bisa membawa penyakit yang harus kita tinggalkan. Mari kita lanjutkan pembahasannya. Sebelum melanjutkan, dengan kerendahan hati saya mengajak sahabat semuanya untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share agar terus dapat mensyiarkan syiar agama Islam. Terima kasih. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, agama Islam telah mengatur seluruh aspek dalam kehidupan, bahkan dalam urusan kesehatan hingga hal kebiasaan yang dapat membawa penyakit. Rasulullah SAW mengajarkan kebiasaan baik dan menganjurkan untuk menghindari kebiasaan buruk yang dapat membawa penyakit. Dengan demikian, tubuh akan tetap terjaga kesehatannya. Akan tetapi, justru kita sebagai manusia seringkali mengabaikan hal-hal yang menjadi kebiasaan buruk yang dilarang agama. Padahal tidak hanya membawa penyakit fisik, melainkan juga akan menimbulkan penyakit hati. Lalu kebiasaan apa saja yang sering kita lakukan tetapi malah membawa penyakit bagi kita sendiri? Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, Ibrahim Al-Nakhai berkata, penyebab rusaknya orang-orang sebelum kalian ada 3 hal, yaitu karena terlalu banyak bicara, terlalu banyak makan, dan terlalu banyak tidur. Pertama, banyak bicara. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa lidah yang tidak bertulang akan lebih tajam daripada pedang. Mungkin ungkapan ini ada benarnya. Bahkan kita bisa melihat sendiri berapa banyak permusuhan yang terjadi hanya karena ucapan yang dikeluarkan oleh lidah. Begitu juga dengan banyaknya peperangan. Semua itu pun bisa terjadi hanya karena tidak menjaga lisan. Banyak bicara ini merupakan sikap berlebihan yang dapat membawa penyakit dan membawa dampak besar terhadap lingkungan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhir, ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau selalu memperingatkan umatnya, jika tidak mampu mengendalikan lidahnya, lebih baik diam. Hal ini semata-mata hanya untuk menjaga diri dari segala sesuatu yang merugikan. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak ada yang melempar manusia ke neraka kecuali hasil yang dipetik dari lidah mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah dalam Al-Fitan. Diam adalah perbuatan baik, sekaligus cara sederhana untuk menghilangkan kebiasaan buruk bagi orang yang terlalu banyak bicara tapi nihil dalam perbuatan baik. Cukup diam dan kerjakan terus perbuatan baik. Yang kedua, banyak tidur.
Orang yang kebutuhan tidurnya kurang atau istilah lainnya mempunyai hutang tidur, maka akan mengakibatkan rasa lelah, sering cemas, dan gangguan mood atau konsentrasi. Sebaliknya, orang yang terlalu banyak tidur akan malas beribadah dan berat untuk melakukan kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengkhawatirkan akan menjangkitnya penyakit tersebut, banyak tidur, kepada umatnya. Sabdanya, hal-hal yang paling aku khawatirkan melanda umatku ialah besar perut, banyak tidur, pemalas, dan lemah keyakinan. Hadis riwayat Daruqutni dari Jabir. Sudah banyak diteliti oleh para ahli medis yang mengatakan bahwa terlalu banyak tidur bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Di antaranya adalah sakit kepala, sakit punggung, obesitas, gangguan mental, diabetes, bahkan penyakit jantung. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan umatnya agar tidur sesuai kebutuhan dan tidak berlebih-lebihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam dan selalu memohon ampunan waktu pagi sebelum fajar." Quran Surat Az-Zariyat ayat 17-18. Ini artinya kita sangat dianjurkan untuk tidur yang cukup dan bangun malam untuk mengerjakan sholat tahajud. Kemudian yang ketiga, banyak makan. Makan berlebihan menjadi cara makan terburuk yang dilarang oleh agama Islam maupun secara medis. Larangan tersebut bahkan tercantum di dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya berikut ini mengajarkan bagaimana cara makan yang baik dan memberi tuntunan agar umat muslim bisa terhindar dari berbagai efek buruk akibat makan berlebihan. Tidaklah seorang anak Adam mengisi sesuatu yang lebih buruk dari perutnya. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap untuk menegakkan tulang punggungnya. Dan jika dia harus mengerjakannya, maka hendaklah dia membagi sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga untuk nafasnya. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Imam Syafi'i rahimahullah juga mengatakan, kekenyangan membuat badan menjadi berat, hati menjadi keras, menghilangkan kecerdasan, membuat sering tidur, dan lemah untuk beribadah. Secara medis, dampak buruk yang akan ditimbulkan dari berlebihan dalam makan maupun minum, yaitu dapat menimbulkan penyakit yang tidak baik bagi kesehatan. Di antaranya yaitu meningkatkan gula darah dengan sangat cepat, dapat memicu kanker karena meningkatkan produksi estrogen, insulin, serta asam lambung secara berlebihan, mengganggu kerja ginjal, mengganggu metabolisme tubuh, juga akan cenderung memiliki lebih banyak masalah psikologis. Ingatlah pesan Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Barang siapa tidak mengiringi solatnya dengan ketaatan, maka itu bukanlah solat. Ketaatan yang mengiringi solat adalah rasa malu dan meninggalkan perbuatan buruk. Al-Hadis. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama mulai untuk menjaga kesehatan
yang Allah titipkan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat bagi sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.